memiliki perasaan yang senang. Senang bertemu dengan teman-teman dan senang juga untuk mengikuti pelajaran agama. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak memimpin kita di dalam doa. Baik, Ayu silakan. Ambil sikap yang sopan untuk berdoa. Ibu, aksen dulu ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Saya, Bu. Oke, Rehan? Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus kepada para rasul dan kepada kita semua umat manusia. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Gambar di dalam. Di situ ada 3 gambar. Yesus yang sedang memeluk seorang anak kecil. Oke, ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan gambar. Yang pertama, apa yang dijanjikan Yesus sebelum ia naik ke surga? Coba Sera. Roh Kudus. Iya, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul. Di siang, sebelum kita masuk di kegiatan inti, kita bergoyang ria. Coba begini. Sudah dibuka semua? Sudah. Baik, mana kelompok Matius? Kelompok Markus? Kami, Bu. Kelompok Lukas? Kami, Bu. Kelompok Yohanes? Kami, Bu. Sudah buka buku semuanya? Sudah. Baik, Ibu minta kalian untuk membaca doa mohon 7 karunia. Baca di dalam hati, baca secara perlahan-lahan. Baca dan memahami apa isinya. Baik, setelah kalian membaca doa mohon 7 karunia, bagaimana perasaan kalian ketika mengungkapkan doa ini secara perlahan-lahan? Coba, sedih. Perasaan sedih. Allah. Baik, dalam doa itu, karunia apa saja yang kita minta? Saya, Bu. Ya, Rehan? 1. Karunia kebijaksanaan, guna memampukan kami menikmati buah dari pohon kehidupan. Karunia Roh Kudus. Lalu berdasarkan doa mohon 7 karunia tersebut, untuk apa semua permohonan itu kita panjatkan? Coba, untuk apa semua doa itu kita panjatkan? Supaya kita memperoleh keberanian dalam mewartakan Yesus. Iya, supaya kita memperoleh keberanian untuk mewartakan tentang Yesus, tentang Yesus. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan cemas. Yang ada hanya perasaan. Baik, setelah kalian membaca, menyimak 7 karunia Roh Kudus, sekarang kita akan lihat bagaimana inspirasi yang berasal dari kitab suci berkaitan dengan Roh Kudus memberi daya kekuatan bagi kita. Baik, coba buka buku kalian halaman 83. Ya, di situ ada 2 teks kitab suci, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4. Dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 sampai 43. Ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk membaca teks
Supaya lebih mendalami isi dari kitab suci, setiap kelompok mendalami 6 pertanyaan yang berkaitan dengan isi kitab suci. Untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu kasih waktu 10 menit. Dan selama kalian berdiskusi, Ibu akan menilai kalian berkaitan dengan kekompakan, keseriusan, dan tanggung jawab setiap anggota dalam kelompok, khususnya dalam berdiskusi. Waktu untuk diskusi, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan diskusi dengan teman. Ibu akan minta setiap kelompok untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusinya. Kami minta kelompok Injil Markus untuk melaporkan hasil diskusinya. Kita semua Siap. Kami belum mengerti atau belum paham dengan presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Oke, baik. Kelompok Injil Yohanes, silakan memberikan pertanyaan. Mengapa Roh Kudus selalu menyertai umat manusia? Karena Allah menghendaki manusia untuk berani mengungkapkan kebenaran dan tidak memiliki perasaan takut. Mohon 7 karunia ini disusun atau ditulis oleh Santo Bonaventura. Ini doa yang begitu menarik, begitu menyentuh perasaan kita. Ya, doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Dan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus ini bisa memampukan kita umat manusia supaya tidak punya perasaan takut, menjadi berani untuk mewartakan tentang Yesus Kristus, dan perasaan takut, menjadi berani untuk mewartakan tentang Yesus Kristus, dan tidak menjadi sedih, tidak menjadi takut lagi dalam mewartakan Yesus dan mengakui bahwa saya adalah murid Yesus. Dari 2 teks kitab suci yang telah kita baca, Kisah Para Rasul, ini mau menceritakan bagaimana situasi para rasul setelah perasaan takut untuk keluar dari rumah. Bayangkan ya, mereka tinggal di dalam sebuah rumah, lalu ditutupi jendela, pintu ditutup rapat. Mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Farisi. Dan selain perasaan takut, mereka juga ada perasaan sedih. Sedih karena kehilangan Yesus, ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi dari kesedihan itu ada satu harapan bagi mereka. Mereka ingat bahwa Yesus menjanjikan sesuatu kepada mereka sebelum dia naik ke surga, yaitu menjanjikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang disebut dengan Roh kebenaran. Mengapa dia disebut dengan Roh kebenaran? Karena ia ingin mengungkapkan suatu fakta, suatu kebenaran bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Baik, sebagai bentuk aksi dari refleksi kita, dari apa yang kita hadapi atau yang kalian dapat pada siang hari ini, Ibu meminta kalian untuk menulis sebuah doa. Doa mohon bantuan, daya dan kekuatan Roh Kudus bagi dirimu. Waktunya hanya 2 menit. Oke, baik. Sudah susun doanya? Ya. Doa itu Ibu harapkan kalian akan selalu baca. Kalian simpan di dalam hati. Di mana kalian berada, kalian harus bisa selalu mengungkapkan doa tersebut. Baik, sebelum kita Ibu menutup kegiatan hari ini, oke, baik. Silakan
dengan memberikan pendampingan kepada gerejanya dan kepada seluruh umat kesayangannya dan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Peranan Roh Kudus bagi gereja saat ini adalah Roh Kudus merupakan roh kebenaran yang menjadikan gereja tetap hidup dan berkembang, mengajarkan tentang kebenaran Allah, menuntun gereja kepada kekudusan, dan selalu menggerakkan, mendorong, dan menguatkan gereja. Peranan Roh Kudus bagi kita di zaman sekarang adalah selalu menuntun kita agar berperan aktif dalam menjalankan panca tugas gereja. Panca ini artinya 5 tugas gereja, ya, liturgia, koinonia, materia, apalagi diakonia, ya. Nanti itu akan kalian pelajari pada semester 2 yang akan datang. Baik, sekarang kita masuk refleksi di kegiatan penutup ini. Ibu minta kita mengambil sikap anak-anak yang terkasih. Hari ini kita telah belajar bersama tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peranan yang luar biasa bagi para rasul, bagi gereja, dan juga bagi kita. Roh Kudus memberikan pendampingan pada para rasul, pada gereja, dan juga pada kita. Apakah selama ini kalian merasakan bimbingan Roh Kudus? Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita menutup kegiatan hari ini dengan doa, Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD dan lembar penilaian diri. Ya, jadi kalian menulis jawabannya di sini, lalu dikumpulkan. Begitu juga dengan lembar penilaian diri. Penilaian diri ini sikap sosial dan spiritual. Baik ya, terima kasih karena kalian telah mengisi LKPD dan penilaian diri. Jadi penilaian diri ini itu sendiri yang menilai, bukan orang lain. Baik, sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini dengan doa, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti pelajaran agama hari ini dengan semangat. Jadi minggu depan kita masuk materi yang baru tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, jadi hari minggu minggu depan Ibu harapkan kalian tetap hadir ke sekolah, jangan malas, kecuali kalau yang sakit. Oke, baik. Sekarang kita menutup kegiatan hari ini dengan doa. Namamu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan